Gimana sistem perkuliahan di kampus kamu? Belum jelas gitu ya Kak? Belum ada info. Masih nunggu kepastian dari pihak kampusnya aja sih. Karena kita kayak di PHP-in gitu, kemarin dibilangnya udah offline kan, terus tiba-tiba seminggu mau masuk online lagi gitu. Dengan masuknya COVID varian baru dan rencana ada PPKM, apakah dari kampus kamu belum ada pemberitahuan terkait proses belajar mengajar? Belum ada ya, soalnya kami masih tetap offline, tapi kami nggak tahu juga ini bahkan berlangsung tetap offline atau enggak. Dampaknya bagi kamu sendiri gimana? Dampaknya bagi aku banyak banget sih, terutama kasihan juga ya adalah orang-orang yang udah kayak prepare bawa kasur, bawa dan lain-lain, tapi ternyata nggak jadi gitu loh. Biayanya tuh nggak sedikit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Chef, kembali lagi bersama saya Adi Chandra. Tentunya dalam podcast Chef Talk to You. Kalau kali ini tuh episodenya udah bisa dikatakan udah nggak dikit lagi nih, karena udah masuk ke episode kelima. Nah kali ini kita kedatangan dua narasumber karena kita bakal ngebahas hal-hal yang bisa dikatakan masih anget-anget nih, apalagi tentang mahasiswa banget. Jadi udah ada di dua narasumber kita, yaitu yang pertama ada Bang Ilham Mandala yang merupakan mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Indonesia. Terus ada juga Pak Ringo Elbadiozani yang merupakan salah satu akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Universitas yang ada di Riau. Sampai salah. Halo Bang, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat semua kita ya. Sehat. Kayaknya wajah-wajahnya ini bahagia banget di pagi hari ini ya. Euforia karena mau Offline. kuliah hybrid. Oke. Udah 2 tahun terlanda Pandemi ya. Ah. Pandemi itulah. Jadi euforianya bukan hanya dari mahasiswa aja, tapi dari dosen pun juga, sangat mengharapkan itu. Nah, Sobat Chef, tadi kan ada bahas terkait euforia tentang hybrid. Tapi kan ada juga nih kebijakan-kebijakan dari setiap perguruan tinggi gitu ya, kalau misalnya kuliah online atau kuliah offline. Bahkan ada nih yang tiba-tiba dari kuliah online ya Pak ya, tiba-tiba euforia mahasiswa udah menggebu-gebu deh. Tiba-tiba keluar surat edaran, nggak jadi offline, jadinya online gitu katanya kan. Nah kalau ngebahas terkait itu, saya mau nanya dulu nih ke Bang Ilham selaku mahasiswa pasca sarjana. Masih mahasiswa ya Bang ya? Masih mahasiswa. Masih. Kalau melihat dari situasi pandemi sekarang ini kan, udah 2 tahun sekarang ini udah masuk ke bulan kedua di tahun 2022. Bagaimana sih situasi pembelajaran pada masa sekarang ini Bang? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan undangannya, telah memberikan kesempatan untuk mengikuti podcast episode kelima. Kemudian yang saya hormati juga narasumber juga Bapak Ringo. Memang sebenarnya ini menjadi situasi yang sangat unik, yang sangat baru tentunya yang kita alami sebagai mahasiswa. Karena jujur saya juga sebagai mahasiswa UI, saya masuk pada tahun 2020 semester genap. Sampai sekarang saya juga masih melaksanakan kuliah online. Belum pernah melaksanakan kuliah tatap muka. Memang ini menjadi suatu tantangan bagi kita bersama. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa proses pemanfaatan, karena ini kita lagi di era baru, era teknologi. Era teknologi, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi bersama-sama masuk ke dalam ruang hidup diri kita untuk menjadi proses pembelajaran. Tentunya memang banyak tantangan-tantangan, karena memang bukan di perguruan tinggi saja, bahkan tantangan-tantangan ini sebenarnya banyak di dunia pendidikan tingkat dasar dan menengah. Itu sangat banyak tantangan-tantangan yang dihadapi pada tingkat pendidikan itu. Kalau di tingkat pendidikan tinggi ya bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi itu supaya kita bisa cepat, karena ini memang sulit ya, karena kita tidak bertatap muka. Kadang penyampaian informasi pembelajaran dari dosen ke mahasiswa kadang tidak langsung tersampaikan dengan mudah. Kadang juga nih Pak, banyak juga mahasiswa yang bandel begitu kan. Apalagi kalau mahasiswa baru tuh dari tamatan SMA masuk ke S1. Di Zoom ada namanya off cam tuh ya? Off cam hilang ternyata, begitu dipanggil kebingungan dia, nggak pernah hadir. Ya, itu juga menjadi tantangan, bagaimana kesadaran diri bagi mahasiswa itu sendiri, bahwasannya bagaimana mengikuti perkuliahan itu dengan seksama.
Itu aja. Meskipun udah 2 tahun berjalan ya Bang ya kan, kita bisa dikatakan kalau kita ini udah beradaptasi ya. Sudah dengan beradaptasi. teknologi. Dengan yang namanya aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet. Namun kan ada juga nih mahasiswa-mahasiswa baru, apalagi dari kampung, itu beradaptasi lagi. Kalau dari universitas sendiri Pak, itu bagaimana pas pembelajaran daring ini? Oke. Saya ucapkan terima kasih juga ya, sebelumnya kepada panitia yang udah mengundang saya, juga kepada Ilham selaku narasumber ya, mahasiswa dari UI ya. Nah, sebenarnya inilah yang dinamakan dengan adaptasi kebiasaan baru, ya, yang udah digaungkan oleh kita dan pemerintah dari tahun lalu ya, terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya adalah adaptasi kebiasaan baru di bidang pendidikan, ya. Inilah bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi, ya, memanfaatkan teknologi yang sebenarnya belajar dengan sistem hybrid, katakan kalau sekarang kan yang digaungkan itu hybrid ya, ada secara online dan secara offline. Itu tuh sebenarnya kalau di Jawa sendiri ya, kalau di tempat saya kuliah atau mungkin bahkan di UI sendiri, itu udah dilakukan dari tahun-tahun yang lama sebenarnya begitu loh ya. Dilakukan secara hybrid, belajar menggunakan fasilitas-fasilitas yang udah disediakan. Bahkan kalau universitas yang sudah lengkap ya, yang sudah katakan yang udah top begitu ya, mereka mempunyai LMS sendiri. LMS itu Learning Management System. Artinya bagaimana dia menggunakan LMS itu tuh sebagai media pembelajaran. Kalau di UI saya yakin sudah ada. Kalau di tempat saya itu udah ada LMS-nya ya. Jadi kita nggak menggunakan Zoom lagi, nggak menggunakan fasilitas-fasilitas umum kan. Kalau sekarang ini kan Zoom, Google Classroom itu kan umum begitu loh ya. Tapi kita harus memiliki LMS sendiri. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana kesiapannya untuk di daerah kita sendiri, kan kita nggak bisa mengeneralisir ya. Bagaimana keadaan di Jawa, bagaimana di Sumatera atau di daerah-daerah yang lainnya, di mana kita masih memiliki keterbatasan infrastruktur, terutama di internet, katakan gitu ya. Karena kan kunci utama dari pembelajaran secara daring ini adalah jaringan internet. Ada tuh mahasiswa saya, ketika dia belajar itu dia harus naik pohon ya untuk mendapatkan jaringan begitu loh ya. Nah, ada juga yang harus rela jalan 10-20 kilo dari desa dia untuk mencari jaringan ya. Nah, ini adalah dikatakan sebuah fenomena-fenomena ya, atau dilema-dilema ketika pembelajaran secara daring ini tadi gitu loh ya. Nah, untuk pihak kampus sendiri sebenarnya ini juga harus perlu sosialisasi ya, pembelajaran secara hybrid ini begitu loh ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di universitas ternama itu udah dilakukan dari tahun kapan, di kita kan ini nih ibaratnya sejak tiba-tiba datang pandemi membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka harus 100% ya, sehingga persiapan untuk itu tuh tidak ada gitu loh ya. Nah, makanya ini kan udah berjalan 2 tahun nih ya. Dari 2 tahun udah dilewati sekitar 4 semester ya. Nah, di semester ini barulah membuat kebijakan untuk pembelajaran secara hybrid ini ya. Harusnya selama 3 semester atau 4 semester kebelakangan inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana caranya untuk melakukan pembelajaran secara hybrid ini. Karena kemungkinan ke depannya pembelajaran seperti ini akan tetap dipertahankan begitu loh ya. Karena kayak sama mempertahankan teknologi yang ada ya Pak ya. Betul. Karena kalau tadi Bapak bilang itu kan bahwasannya kita tuh baru ada karena pandemi. Kalau kamu dipaksa. Buat kita mau tidak mau, suka tidak suka harus menggunakan aplikasi Zoom Meeting ya Pak ya. Iya. Terus pas awal-awal Pak kan ada banyak kendala tuh Pak. Kayak pas awal juga saya kan pas pandemi itu mungkin teman-teman juga ada pas semester 4 gitu kan. Kayak tiba-tiba minggu keberapa gitu tiba-tiba langsung online. Dari situ kayak panik gitu kan, nggak tahu mau kayak mana. Terus udah disarankan pakai aplikasi Zoom. Cuman katanya ada kalau pakai aplikasi Zoom yang awal-awal tahun itu berbahaya, pencurian data katanya kan jadi terkendala. Jadi kayak pada heboh gitu loh Pak. Ini kayak mana aplikasi Zoom aku katanya kan. Nanti data aku dicuri, padahal itu buat siapa. Terus ada lagi nggak sih Pak kendala-kendala atau hambatan-hambatan lainnya selama mengajar atau abang sendiri selama pas perkuliahan itu dijalanin gitu?
Iya. Dari Abang dulu ya. Ya, secara tidak langsung juga memang pandemi ini memperlihatkan kepada kita bahwasannya memang infrastruktur di daerah juga terkait perkuliahan online ini masih banyak yang belum memadai. Iya. Karena dengan situasi pandemi yang sempat viral ini memperlihatkan kepada pemerintah bahwasannya tidak semua akses seperti jaringan internet itu tidak dapat dirasakan oleh semua kalangan, begitu kan. Kita lihat bagaimana semangat anak untuk bersekolah yang tinggal di daerah pelosok. Iya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwasanya memang ada mahasiswa yang sampai manjat. Belum juga ada juga yang mahasiswa, kalau kita pernah baca-baca artikel-artikel juga banyak kan mahasiswa yang pergi untuk naik ke daerah yang tinggi gitu kan. Ya. Perjuangannya juga sangat luar biasa. Kemudian juga isu terkait dengan mungkin ada seperti keterbatasan kuota internet. Tapi untung pemerintah cepat menangkap isu ini dengan pemerintah memberikan subsidi kuota internet, sehingga memang keterbatasan hambatan-hambatan yang muncul dapat ditangani secara perlahan-lahan supaya perkuliahan daring ini supaya bisa berjalan efisien dan efektif. Kalau dari Bapak sendiri? Ya, kalau seandainya, ya dulu saya sempat mendengar ya, kalau pakai Zoom itu tuh ada pencurian data dan lain-lain segala macamnya. Kalau saya sih melihat itu tuh hanya permasalahan persaingan bisnis aja, begitu ya. Karena kenapa? Kita memaksa harus memakai Zoom, ya. Yang diuntungkan dari pandemi ini siapa sekarang sebenarnya? Pemilik Zoom itu? Ya pemilik Zoom ya. Dari semua kita memakai Zoom gitu loh ya. Berapa coba hasilan dia gitu loh ya. Lalu dibuat isu oleh para pesaing-pesaing dia begitu ya. Berbahaya. Itu udah hal yang biasa gitu ya. Padahal kan aplikasi pembelajaran online ini kan bukan hanya Zoom semata. Betul. Ya. Ada Classroom ya. Ada Microsoft ya. Microsoft bahkan kayak teman saya ya ini boleh nggak saya sebutkan universitasnya ya? Boleh. Mungkin di Tarumanegara. Mereka karena udah MOU dengan Microsoft, jadi pembelajaran mereka dengan menggunakan Microsoft begitu loh ya. Atau kalau universitas yang sudah memiliki LMS itu tadi lebih enak lagi. Jadi dia bagaimana pengembangan LMS dia dibentuk oleh universitas dia nggak perlu lagi menggunakan Zoom begitu ya. Tapi kan faktanya kejadian di lapangannya tidak semua universitas yang memiliki LMS itu tadi. Ya, sehingga membuat menggunakan Zoom karena Zoom lah yang paling gampang katakan untuk kita akses sehingga muncul isu-isu dari para pesaing dia. Itu hal yang wajar lah kalau namanya juga ini bisnis ya, namanya bisnis gitu. Tapi kalau saya pribadi ini saya nggak promosi Zoom ya. Saya nggak promosi Zoom. Ternyata memang Zoom itu tuh dari hari ke hari memang udah mengalami perbaikan begitu ya. Kalau ditanya ada beberapa aplikasi, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Zoom begitu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan Zoom karena udah familiar ya. Ya kalau yang dosen ada familiarnya juga dengan Google Meet yang gratisan malah gitu ya, gratis gitu ya. Tapi ada juga yang memakai Google Meet gitu ya. Tapi kalau saya, karena saya udah familiar dan kebiasaan dengan Zoom, meskipun Zoom-nya berbayar begitu loh ya, saya akan tetap menggunakan itu begitu ya. Jadi kalau masalah-masalah itu tergantung kebiasaan. Makanya tadi adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Semua itu tuh akan terbiasa jika dilalui gitu loh. Dan akhirnya sekarang udah nyaman ya Pak ya? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah nyaman menggunakan Zoom. Kalau ditanya Zoom atau kenapa nggak menggunakan Google Meet atau kenapa nggak menggunakan Google Classroom ya atau dan lain-lain segala macamnya gitu loh ya. Ya karena kita kan ada plus minusnya dari pendapat kita. Ada juga dosen yang belajarnya melalui video call aja lah, melalui WhatsApp begitu ya. Kalau saya sih lebih nyaman ketika mengajar itu tuh melihat seluruh mahasiswanya begitu loh ya. Nah itu tuh yang saya temukan di Zoom. Kalau di Google Meet ketika saya share screen materi itu tuh nggak bisa ngontrol mahasiswa, ya nggak bisa ngontrol. Atau kalau melalui WhatsApp ya video call ya atau melalui aplikasi-aplikasi lainnya itu kan ada keterbatasan. Ya terbatas juga ya Pak ya. Apalagi jadi kalau Zoom itu bisa nambah semuanya. Iya. Kalau Google Meet, apalagi kalau di handphone cuma 8. Betul, cuma 8 gitu loh ya.
Nah, kalau dari fokus pembelajaran sendiri Pak dari masa pandemi ini, yang awalnya kan kalau misalnya pembelajaran secara tatap muka, kita ada belajar memberikan materi, terus masuk juga nih ada prakteknya. Yang prakteknya itu kan pasti ada bimbingannya dilakukan secara langsung, ada praktek terjun langsung ke lapangan. Itu kalau di masa pandemi ini seperti apa? Oke, nah ini juga dilema ya, kalau seandainya ada mata kuliah praktikum, ya. Kalau saya orang komunikasi ya, itu kan kalau kita prakteknya katakan ada praktek membuat film, ada praktek membuat kalau PR ya itu bagaimana caranya membuat press release, bagaimana caranya kita kalau jurnalistik bagaimana caranya kita melakukan teknik wawancara, itu kan memang harus langsung ya. Berbeda ya, mungkin yang paling nyata perbedaannya itu tuh di eksak kali ya, ya di eksak yang memang mereka ada di dalam laboratorium ya. Kalau di sosial di tempat saya sendiri, nah itu di awal-awal memang menjadi kendala besar gitu loh ya, ketika ada mata kuliah praktikum kan nggak mungkin praktikum dilaksanakan secara online gitu ya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka ya, ketika di tahun 2020 awal ya di bulan Maret itu tuh yang memang sampai tidak boleh beraktivitas sama sekali, membuat itu tuh harus dilaksanakan secara online begitu loh ya. Jadi saya ingat saya ada mata kuliah manajemen periklanan ya, bagaimana caranya membuat iklan ya kan, dari proses manajemen sampai membuat iklan itu kan memang praktek ya, itu memang private kita lakukan satu persatu terhadap mahasiswa tersebut, tapi private kita lakukan secara daring ya. Jadi bagaimana caranya dia menentukan temanya ya, bagaimana caranya dia membuat layout terkait dengan iklan yang akan dia buat begitu loh ya. Nah itu ya, tapi terutama yang paling susahnya yang saya dengar keluhan itu dari dosen-dosen yang mata kuliah membuat film ya, membuat film. Nah saya punya keponakan, kebetulan dia di kedokteran gigi ya, dia kebetulan lagi koas. Bagaimana caranya dia menyuntik gigi atau menyambut gigi via online gitu? Ini juga gitu loh ya. Mungkin bagi fakultas kedokteran ya diajarkan bagaimana cara menyuntik gitu ya. Nyuntik secara online ya, diperhatikan sama dosen kan nggak mungkin juga ya. Betul. Tapi ternyata ada kebijakan pemerintah pada saat itu yang boleh dilakukan praktikum ya secara terbatas ya dengan protokol-protokol kesehatan. Ya, inilah. Tapi menurut saya selaku tenaga pendidik ya, semakin lama itu sudah semakin bagus pengaturannya begitu ya. Ya, saya bilang ini pengaturan ya, karena kan kita udah belajar dari semester-semester yang sudah-sudah gitu. Oke. Kalau tentang kebijakan nih, ini mau lihat dulu deh dari sudut pandang Abang sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana. Kebijakan dari setiap kampus kita lihat dulu deh yang ada di Riau gitu kan. Ada beberapa universitas yang kebijakannya itu berbeda-beda terkait perkuliahan tatap muka atau daring gitu. Ada yang udah melaksanakan perkuliahan secara hybrid duluan, tapi ada yang baru menyusul gitu. Itu kalau dari Abang sendiri bagaimana pandangannya? Yang pertama itu pasti tergantung dengan kesiapan kampusnya masing-masing. Kemudian yang kedua juga kita melihat bahwasannya setiap kampus juga memiliki garis instruksi yang berbeda-beda, gitu kan. Kalau ada yang memiliki garis instruksinya dari Kemendikbudristek Dikti, ada yang memiliki dengan garis instruksinya seperti IAIN, STAIN, UIN itu dari Kementerian Agama. Belum lagi yang pihak swasta dengan yayasan atau dan sebagainya. Kemudian juga kita lihat bagaimana dengan kesiapan dari kampus dan juga mahasiswanya itu untuk melangsungkan pendidikan secara tatap muka. Sudah berapa persen dari jumlah tenaga pendidik dan mahasiswanya sudah melakukan vaksinasi? Itu tentu sangat penting. Karena itu memang sudah hal yang sangat diwajibkan supaya kita juga terbebas dari pandemi ini, supaya kita berhasil keluar dari pandemi ini. Tentu vaksinasi juga harus dilangsungkan. Kalau memang keberlangsungan vaksinasi itu sudah mencakup hampir 100%, ya tentu saja itu sudah bisa kita laksanakan tatap muka dengan fasilitas yang sudah tentunya sangat memadai, prokes yang sudah sangat ketat harus dijalankan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan keluar dari situasi pandemi ini. Cuman kan Bang, kemarin tuh ada tuh
bisa dikatakan persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan perkuliahan tatap muka. Cuman ketika mahasiswa sudah melaksanakan semua itu, tetapi tiba-tiba ada nih keluar kebijakan gitu kan. Misalnya nih keluar kebijakan bahwasannya besok perkuliahan semester genap adalah offline. Euforia dong para mahasiswa kan pastinya, karena apalagi mahasiswa baru, apalagi yang angkatan 20, 21 mungkin yang belum pada nginjakin kaki di kampus. Kan euforia banget gitu kan. Kayaknya seru deh kuliah offline gitu kan. Jadi kayak berbondong-bondong dari kampung gitu kan, nyari kosan, pokoknya udah prepare semua, udah dapet, bahkan udah ada kayak nyewa udah sekian bulan gitu. Tiba-tiba keluar surat edaran kuliah nggak jadi offline, jadinya online gitu. Itu kayak gimana kita harus menyikapinya gitu? Iya, mungkin ini juga dengan terkait situasi pandemi ini tadi, karena memang beberapa belakangan ini juga status Omikron sedang meningkat. Mungkin itu menjadi satu alasan bagi pihak kampus untuk mengeluarkan surat edaran yang terbaru. Memang kemarin saya sudah sempat baca bahwasannya ada beberapa kampus untuk melaksanakan kuliah tatap muka. Tapi ternyata beberapa belakangan juga kasus-kasus Omikron juga semakin meningkat gitu kan. Ini sekarang sedang maraknya di mana-mana, kita sedang di Riau utama sudah melakukan vaksinasi khusus itu. Beberapa pihak menjadi objek, bahkan ini sekarang hari ini juga Kapolri turun ke Riau untuk melakukan vaksinasi. Ya mungkin itu memang menjadi alasan utama tentunya bagi pihak kampus, karena itu juga mungkin ada surat edarannya yang sudah saya sampaikan tadi dari atasan, dari kementerian atau dan lain sebagainya. Memang bahwasannya kita harus terpaksa lagi untuk melihat situasi ini. Kalau mungkin situasi sudah reda, pasti ini akan kembali normal seperti biasanya. Tapi juga memang pihak kampus harus secara konsisten gitu, tentu harus ada pengamatan dan penelitiannya secara langsung. Apakah ini sudah bisa dilaksanakan untuk kuliah tatap muka atau masih daring untuk satu semester ini, supaya juga memang tidak merepotkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Memang karena mahasiswa-mahasiswa baru terutama yang dari SMA ini memiliki euforia yang sangat tinggi kan, karena mereka belum merasakan dirinya sebagai mahasiswa, hanya sebatas label aja. Label sudah mahasiswa, tapi mereka tidak tahu sepertinya mahasiswa itu seperti apa. Mereka hanya merasakan belajar seperti biasa tuh, seperti di sekolah-sekolah seperti biasa, karena yang mereka tahu sekolah ya hanya proses belajar mengajar. Namun kan di dunia kampus tidak seperti itu gitu kan, dan mereka belum pada posisi itu, belum bisa merasakan posisi yang lain gitu kan. Jadi memang euforianya sangat tinggi. Berarti kita mengikuti kebijakan dari atas ya, Bang? Memang begitu. Kalau dari Bapak selaku pengajar gitu, Pak, kira-kira kebijakan seperti apa sih yang efektif atau yang baik kira-kira diterapkan nih di masa sekarang ini gitu? Oke. Memang itu fenomenanya yang terjadi ya. Bukan hanya mahasiswa aja euforia untuk belajar di dosen juga ya, dosen juga setelah 2 tahun tidak pernah menginjakkan kaki di dalam kelas, bahkan ada juga yang sempat grogi gitu ya. Tapi ya balik lagi, itu kan kondisional sifatnya ya, karena ini sifatnya ini kan sangat urgensinya, begitu loh maksud saya. Tadi disampaikan harus dilihat juga dengan perkembangan situasi yang ada. Kalau kayak di tempat saya, ya, kita udah mempersiapkan untuk perkuliahan hybrid, ya. Tapi ternyata ini kan baru perkuliahan minggu kedua, ya. Di akhir Januari tiba-tiba datang Omikron, ya. Bahkan Pekanbaru sendiri udah level 3 pada saat sekarang ini, begitu ya. Kampus sendiri selaku pengambil kebijakan ya tentu juga dia tidak mau mengambil resiko ya, tapi ini ya artinya apa, ini untuk kebaikan kita bersama, baik untuk kebaikan mahasiswa dan baik untuk itu kebaikan dari dosennya juga, begitu kan. Nggak lucu tiba-tiba muncul klaster kelas, muncul klaster kampus begitu ya. Nah sebenarnya selama pandemi ini perkuliahan hybrid itu tuh instruksi dari menteri itu kan baru dilaksanakan di semester ini ya. Membuat kita suka tidak suka, mau tidak mau harus melaksanakan itu. Tapi lagi-lagi menteri membalikkan itu kebijakan dari kampusnya masing-masing, kebijakan dari daerah masing-masing ya. Kan ada beberapa item yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk kuliah secara tatap muka terbatas ini ya, PTM ini ya. PTM terbatas ya, salah satunya mungkin levelnya level 2 atau level 1 yang sudah mencakup vaksinasi sekian persen begitu loh ya. Tapi
dengan situasi perkembangan yang fluktuatif pada saat sekarang ini nih juga resiko nggak mau diambil oleh kampus, ya. Dan kampus juga selaku pembuat kebijakan membalikan lagi kepada dosen yang bersangkutan sebagai untuk mengatur teknis pelaksanaan itu tadi, begitu loh ya. Nah kalau saya secara pribadi saya mewajibkan sebelum memang sih kalau dari kampus ya harus melampirkan sertifikat vaksin yang udah vaksin 2 kali ya, melampirkan surat izin dari orang tua yang tanda tangan materai ya. Saya sendiri untuk persiapan itu udah saya lakukan juga meskipun udah disertasikan dengan kampus, tapi ketika mata kuliah saya menyiapkan Google Form, isi itu semuanya. Supaya apa? Supaya jika terjadi sesuatu di kemudian hari kita ada pegangan, ada datanya, begitu loh ya. Nah, memang kalau untuk saat sekarang ini di tempat saya diberlakukan secara online lagi ya. Tapi ini kan direvisi lagi nih ya. Kalau kemarin keluar edaran itu selama seminggu ya sampai tanggal 25 di edaran itu ya, sampai tanggal 25 itu pihak fakultas mengeluarkan aturan itu kan juga bukan tanpa sebab, begitu loh ya, karena mungkin ada kasus-kasus yang terjadi untuk melindungi kita semua, maka dibuat kebijakan itu, begitu loh. Oke, jadi teman-teman mungkin kebijakan ini dibuat karena melihat situasi dan kondisi juga ya Pak ya. Betul. Karena kan kebijakan ini buat pasti untuk kebaikan bersama. Jadi kita tunggu aja kuliah offline ya. Karena banyak banget yang nggak sabar nih pengen kuliah offline gitu kan. Tapi ngomongin Mbak, tadi kan permasalahannya kuliah offline, kuliah online gitu kan. Kalau kuliah online ini apakah bisa menurunkan kualitas mahasiswa itu sendiri? Soalnya kan kita kuliah online apalagi kayak yang di kampung gitu ya. Dia kuliah cuman pakai handphone, terus nanti udah siap kuliah karena dipanggil sama orang tua, kadang suruh kerja gitu. Apakah itu bisa menurunkan kualitas diri kita sebagai mahasiswa atau tentunya kuliah offline juga masih bisa meningkatkan kualitas diri kita? Oke. Balik ke individunya masing-masing. Ya, tadi seperti yang dibilang fenomenanya dan itu juga saya rasakan ya. Kita kuliah melalui Zoom. Ya. Sebenarnya kuliah offline ataupun online itu ada plus minusnya. Ya. Mungkin minusnya kalau kuliah online itu tadi seperti yang disampaikan tadi ya. Dia ada namanya, tapi kameranya dimatikan. Iya kan, berarti kan itu kesadaran diri dia. Ya kalau seandainya dia sadar diri mau mendapatkan ilmu ya udah duduk dengarkan materi. Toh juga penyampaian materinya pun juga tidak lebih dan tidak kurang. Sama porsinya kalau bagi dosen menyampaikan materi ketika berada dalam kelas. Sekarang yang menjadi pembedanya adalah cuman ruangnya saja. Ini ruang virtual, ini ruang kelas. Ya. Makanya kalau saya pribadi saya itu mewajibkan mahasiswa untuk menyalakan kamera. Ya, karena kalau seandainya tidak menyalakan kamera, meskipun dia mendengar, meskipun dia ada di situ, itu saya anggap tidak hadir. Oke. Ya, saya anggap tidak hadir. Nggak ya, bisa dia macam-macam. membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, memaksa ya supaya dia harus ada di dalam depan laptopnya atau di dalam handphonenya, kan begitu ya. Kan nggak etis juga dosen menerangkan menghidupkan kamera, kawan-kawannya menghidupkan kamera semuanya, ya kita juga harus saling menghargai ya. Bahkan kalau untuk kehadiran ya, kalau sekarang itu kemarin kehadiran banyak mungkin pakainya absennya Google Form ya. Ada lagi fenomenanya, Google Form disediakan, itu nanti di pertemuan ke-16 baru diisi semua sama dia. Nah, makanya saya untuk teknis kehadiran itu saya tidak memakai Google Form sama sekali, ya. Tapi lebih kepada absennya tetap manual karena kan kita harus ada pelaporan ya, manual. Tapi saya ketika perkuliahan secara online itu saya diam-diam langsung men-screenshot ya, tanpa memilang ya, karena kita di kontrak kuliah sudah sampaikan yang tidak menyalakan kamera itu tidak hadir ya, jadi diam-diam saya screenshot ya. Nah disitulah terlihat semuanya. Selesai perkuliahan, hasil screenshotan itu tuh saya sampaikan di grup, di WhatsApp grup ya, jadi mereka bisa melihat. Jadi kalau seandainya ada protes, Pak saya hadir ya di pertemuan kesekian begitu ya, tapi kenapa di sini saya tidak hadir? Oke, kita buka WhatsApp grup karena saya nggak pernah meng-enchat juga begitu ya, di pertemuan kesekian. Oh ternyata kamu hadir tapi kamu tidak menyalakan kamera. Bukti screenshot saya share ya, dan bukti screenshot juga saya laporkan kepada fakultas, kepada jurusan
sebagai bukti perkuliahan. Iya. Nah, nanti dari hasil screenshotan itu tuh baru saya menceklis di presensi yang udah disediakan oleh fakultas. Nah, jadi balik lagi sebenarnya kalau untuk menurunkan kualitas pembelajaran sih tidak gitu ya, karena porsi yang diberikan oleh dosen itu tuh sama dengan perkuliahan secara offline ya, cuma beda tempatnya aja. Tapi itu balik kepada individunya. Mungkin yang menjadi kendala adalah karena kita orang komunikasi ya, mungkin kedekatan hubungan emosionalnya saja yang tidak Kurang terjadi. dapet ya, Pak ya? Baik antara dosen dengan manusia hubungan dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa hubungan emosionalnya tidak dapat feel-nya, atau sama mahasiswa. Ya. Sesama mahasiswa mungkin kurang dapat hubungan emosionalnya karena siapa lu siapa gua aja, dia di mana, kita di mana, yang lain di mana. Jangan-jangan sesama di Pekanbaru juga nggak mengenal, hanya taunya di dalam Zoom aja, begitu ya. Ketemu di mall, ketemu di kafe, ternyata dia mahasiswa kita, ternyata dia teman kita, nggak tahu. Nah, itu yang tidak bisa kita dapatkan di sini. Oke, mungkin sebelum kita lanjut boleh diminum dulu Bapak. Oke. Buru mencair gitu kan. Ya, terima kasih. Dan teman-teman juga itulah kalau misalnya kuliah online ini harus hidupin kameranya, apalagi karena ada jarang nggak sih Pak, ada yang tiba-tiba ditanya, tiba-tiba bilang maaf Pak jaringannya nggak bagus, suaranya putus-putus. Oke, nah ini juga akal-akal manusia sebenarnya ini ya. Saya juga pernah lakukan, Pak. Ya, ketika dia ditanya, dia padahal nggak bisa menjawab begitu loh ya, tapi dia bilang Pak maaf Pak jaringannya putus-putus, suaranya nggak kedengeran begitu loh ya. Nah makanya saya membuat aturan dengan sedikit memaksa ya, bukan hanya sebenarnya bukan saya memaksa begitu ya, tapi wajib Anda mencari akses internet yang bagus ketika melaksanakan perkuliahan. Ya, jadi nggak ada lagi alasannya jaringan internet begitu loh ya. Karena kalau seandainya saya Pak kok Bapak memaksa, bukan saya memaksa, saya juga dipaksa untuk itu begitu ya. Saya dipaksa untuk itu. Kalau alasannya nggak ada kuota, kita udah disediakan kuota oleh kementerian. Ya, kementerian baik untuk dosen baik untuk mahasiswa. Dan makanya ketika itu terjadi, ya berarti saya anggap dia tidak bisa menjawab pertanyaan atau kuis kah atau UTS atau UAS yang saya berikan begitu loh ya, karena memang saya memaksa itu untuk mencari jaringan yang bagus. Kalau kita aja dosen mencari jaringan yang bagus kok begitu ya, masa mahasiswa? Jadi sama-sama ya Pak? Sama-sama lah semuanya begitu loh ya. Sama-sama memberikan yang terbaik, dosen memberikan materi yang terbaik, mahasiswa menerima materi yang terbaik juga. Betul. Ya. Kalau untuk Bang Ilham Bang, karena kan ini pandemi udah hampir berjalan 2 tahun ya Bang ya. Iya. Ini udah bulan kedua juga. Kadang ada kan lulusan-lulusan bisa dikatakan tuh sekolah-sekolah yang ada di kampung punya mindset kayak gini. Karena ini online, jadi kayak ngapain kuliah, mending kerja, nyari uang, nyari cuan gitu, ngumpulin duit gitu kan, daripada. Soalnya ada juga teman saya gitu kan di kampung punya pemikiran kayak gini, kenapa kuliah buang-buang uang kata dia, apalagi di pandemi kayak gini. Itu kayak gimana kita harus menyikapinya tuh? Yang pertama, kalau itu orang-orang yang berpikiran seperti itu ada di lingkungan kita, harus kita cepat sadarkan bahwasannya memang dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi kuliah ini sangat penting bagi kita. Bahwasannya bukan, saya ulang sekali lagi, bahwasannya kuliah ini bukan hanya sekedar ngajar, belajar dan mengajar, bukan hanya seperti itu saja yang seperti kita alami di waktu sekolah tingkat menengah seperti SMP dan SMA. Bahwasanya kuliah itu lebih dari itu, sangat jauh lebih dari itu. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan karakter diri kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita. Itu sangat jauh berbeda. Itu juga tidak pernah, itu secara alamiah datangnya. Itu secara alamiah datangnya yang akan mengubah pola pikir kita. Kemudian yang ketiga, ketika tadi juga disampaikan bahwasanya kuliah itu bukan hanya tentang biaya. Yang pasti kuliah itu tentang kemauan. Asal kita mau, diri kita mau, itu pasti ada jalannya. Hari ini, kuliah hari ini sudah, apalagi di era teknologi informasi seperti ini, dana dan uang itu bukan menjadi alasan faktor utama untuk kita tidak berkuliah. Karena juga sangat banyak ya beasiswa-beasiswa yang hari ini sudah ada. Tentunya bagi kita yang mau mencari informasinya saja, itu tentunya bisa kita berkuliah dengan mudah kok. Sekarang ada beasiswa KIP ya, yang terbaru ini ada beasiswa KIP, juga ada beasiswa bidik misi. Banyaklah beasiswa-beasiswa yang setelah disediakan oleh pemerintah. Karena memang pemerintah sangat bertanggung jawab atas pendidikan warganya.
Bahkan alokasi APBN dan APBD dari negara dan daerah itu 20% dialokasikan untuk dunia pendidikan. Begitulah pentingnya dunia pendidikan bagi negara kita begitu. Jadi kalau memang ada orang yang berpikir bahwasannya kuliah itu tidak penting, mending kita bekerja dan lain sebagainya, itu kalau ada di lingkungan kita ya kita sadarkan gitu. Berarti itu terkait mindset lagi. Mindsetnya, ya? betul. Kalau Pak terkait perkuliahan online gitu kan, kadang ada mahasiswa nih yang udah berkuliah, bahkan kan berkuliah juga, yang mengatakan karena mungkin dia merasakan kuliah offline itu baru sebentar, tiba-tiba masuk ke online, tiba-tiba kayak berbanding 180 misalnya gitu kan, terus dia ngerasa di online ini dia nggak dapet apa-apa, sampai-sampai kayak nilai dia hancur gitu kan, berantakan juga, terus dia merasa kayak apa sih kuliah online ini gitu. Terus itu kayak gimana kita harus menyikapi mahasiswa seperti itu gitu? Ya, saya sepakat tadi ya. Itu kalau ada yang punya pemikiran seperti itu, ya itu harus cepat kita Sadarkan ya, Pak? sadarkan atau kita sosialisasi, ya. Kita bentuk mindsetnya. Jangankan online, ya. Ada juga orang berpikiran begini, untuk apa kuliah S1? Atau juga ujung-ujungnya yang wanita jadi ibu rumah tangga. Iya. Ya kan? Ada mindset seperti itu. Oh, kenapa kok kuliah S1? Toh ujung-ujungnya nanti kita juga bakal kerja, bakal begini, bakal begitu, bakal begini, begitu loh ya. Tapi kan apakah dengan jangankan kita tidak kuliah, dengan kuliah aja kita masih susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Ya, kalau dulu ya tamat S1 itu tuh udah eksklusif banget, wow banget. Ya sekarang mohon maaf, S1 udah kayak kacang, Udah biasa aja gitu udah ya. biasa aja, ya. Saingannya Bukan S1 lagi, ya. Sama sekarang juga, mungkin sekarang bahkan fenomena yang saya lihat, orang-orang udah berbondong-bondong S2, bisa aja 5-10 tahun ke depan tamatan S2 itu tidak ada apa-apanya, ya. Orang harus ke S3, pendidikan lebih tinggi, ya. Nah, kenapa saya contohkan seperti itu? Orang yang berpikiran seperti itu tuh berarti kan harus cepat kita sadarkan dalam tanda kutip, harus kita berubah mindsetnya supaya dia lebih aware terhadap dunia pendidikan. Nah, begitu juga dengan fenomena pendidikan secara online ini, ya. Makanya tadi saya bilang bukan tidak ada ilmunya, ya, itu balik ke individunya masing-masing. Seberapa serius dia mau melaksanakan kuliah itu. Sekarang ini hanya permasalahan ruangnya saja. Mau di ruang kuliah, mau di ruang kelas, mau di ruangan online, dosen itu tidak pernah melebihkan atau mengurangkan terkait dengan materi itu tadi. Karena kita seorang dosen juga harus ada perencanaan kan selama 1 semester, ya. Kan setiap mata kuliah itu tuh harus apa kompetensi yang harus didapatkan oleh seorang mahasiswa ketika dia mengikuti mata kuliah ini, ya. Nah, apa kompetensi yang harus dimiliki, yang ada pedagogiknya, ada kemampuan yang harus dia miliki dan lain-lain segala macamnya, ya. Nah, dosen pun juga mempunyai tanggung jawab, mempunyai beban bagaimana caranya mencapai tujuan yang hendak dicapai dari mata kuliah itu tuh ketika dia melaksanakannya secara online, ya. Karena itu pasti memiliki strategi yang berbeda ketika melaksanakan perkuliahan secara offline, ya. Nah, jadi bukan hanya mahasiswa yang berpikiran seperti itu sebenarnya, begitu ya. Dosen juga seperti itu, ya. Bahkan mungkin ada juga ya, ini dosen memberikan tugas hanya melalui classroom aja, ya. Tugas classroom, cari jawabannya, cari diskusi apa segala macamnya, begitu ya. Itu juga tidak bagus, ya. Karena kan sistem pembelajaran secara daring ini kan sebenarnya itu ada dua cara, ya. Ada secara asinkronus, ada secara sinkronus, ya. Asinkronus itu tuh adalah dengan menggunakan Google Classroom, dengan menggunakan media-media, kalau kita orang komunikasi menyebutkannya dengan secara nonverbal lah, mungkin begitu ya. Ada juga dengan secara sinkronus. Sinkronus itulah kita dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Google Meet dan lain-lain segala macamnya. Nah, selama pembelajaran secara online ini, semua media pembelajaran itu tuh harus kita pakai. Manfaatkan ya, ya, harus dimanfaatkan. Kalau saya
saya menggunakan Zoom, tapi saya juga menggunakan Classroom. Oke. Ya, saya menggunakan Classroom. Oke, Jadi Pak. orang-orang yang berpikiran seperti itu, mari sama-sama kita luruskan. Kita luruskan, berarti yang punya mindset belum apa tentang dunia pendidikan apalagi perkuliahan, yuk kita perbaiki mindsetnya. Ya. Oke Pak, ini di kode ini 2 menit terakhir katanya. 2 menit terakhir untuk harapannya untuk dunia pendidikan ke depannya. Mungkin dari Bapak dulu, nanti baru ke Bang Ilham. Oke, harapan saya mungkin dunia pendidikan itu lebih lebih maju lagi ke depannya. Apalagi sekarang ini dituntut oleh adaptasi kebiasaan baru yang memang harus membuat kita suka tidak suka, mau tidak mau harus melakukan pembelajaran secara adaptasi kebiasaan baru ini tadi, ya. Tidak berarti online itu tuh bagus atau tidak bagus, semuanya ada plus minusnya, ya. Ada plus minusnya. Oh, saya maunya hanya online saja atau offline saja 100%, itu juga tidak bagus, ya. Jadi ini mungkin membuat kita memberikan pembelajaran bagaimana caranya lebih melek terhadap teknologi, ya, terutama teknologi dalam bidang pendidikan yang terjadi pada saat sekarang ini. Begitu. Kalau dari Bang Ilham, harapannya apa nih untuk dunia pendidikan ke depannya? Yang pertama, saya sepakat supaya agar pendidikan kita ini kedepannya agar lebih maju. Dan kemudian yang selanjutnya, saya berharap pandemi ini cepat berakhir. Oke, siap. Supaya kita semua kembali seperti yang dahulu, seperti normal kuliah tatap muka, karena di situ ada momen yang sangat dirindukan. Karena kuliah tatap muka kita langsung dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dan mari kita sama-sama bersama pemerintah tentunya untuk memerangi kasus-kasus virus corona ini, supaya kita segala sektor yang diserang oleh virus corona ini supaya dapat pulih kembali. Oke. Mungkin itu teman-teman perbincangan saya sama Pak Ringo dengan Bang Ilham. Dapat disimpulkan sedikit bahwasannya kebijakan-kebijakan itu diambil untuk kebaikan kita bersama, mahasiswa dan juga dosen tentunya ya. Dan ingat, kuliah daring itu tidak menentukan kualitas diri kita, tapi yang menentukan kualitas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Mau kualitas diri kita menjadi naik, itu tergantung kita. Mau stagnan kayak gitu-gitu aja, itu tergantung kita juga. Jadi nggak ada istilahnya lagi, oh ini sarjana online, kan gitu ya. Bener banget Pak. Kan ada tuh ya, oh dia sarjana online, dia kuliahnya secara online, jadi dia semuanya online. Nggak ada. Jadi nggak ada ya, itu tergantung diri kita lagi. Mau sarjana online tapi kita mempunyai kualitas yang bagus kan nggak kalah, ya Pak ya. Betul. Oke, karena ini udah di akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak udah hadir di sini karena ini udah di akhir. Oke, mungkin Sobat Chef itu aja. Kita bakal jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan tentunya di pembahasan-pembahasan lainnya tentunya lebih menarik dan lebih hangat lagi terkait dunia pendidikan. Saya Adi Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.